Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Wahidin Ansal, NIM 20030101077, kelas PJKRD. Kali ini saya akan menjelaskan PPT saya, yaitu olahraga pada anak dengan mata kuliah pendidikan kesehatan sekolah. Langsung saja, karakteristik pada anak. Yang pertama, anatomis dan fisiologis anak berbeda dengan dewasa, oleh karena itu kegiatan fisik disesuaikan dengan perkembangan jasmani dan rohani anak. Yang kedua, keterlibatan anak dalam OR untuk kesenangan mencari teman, mempelajari, dan meningkatkan keterampilan gerak. Oleh karena itu, tidak boleh dipaksa melakukan suatu cabang OR. OR harus menyenangkan, menambah pengetahuan, dan menambah teman dan persahabatan. Yang ketiga, anak yang berolahraga, atlet-atlet masa depan. Pertumbuhan dan pematangan. Pertumbuhan dan pematangan terdapat variasi pertumbuhan jasmani yang jelas pada kelompok umur kronologik yang sama sering terjadi ketidakserasian dalam hal TBBB dan perkembangan keterampilan. PHF wanita 12 tahun, laki-laki 14 tahun, anak perempuan lebih tinggi pada usia tahun karena pubertas yang lebih awal. Kekuatan otot anak perempuan lebih besar pada usia tahun. Anak laki pada usia 10 tahun mempunyai kadar VO2 max lebih baik dari anak perempuan. Pada anak, perbedaan perorangan harus diperhitungkan berdasarkan pertumbuhan dan pematangan, bukan berdasarkan perbedaan umur dan jenis kelamin. Perbedaan fisiologik pada anak. Yang pertama, power aerobik. Power aerobik maksimal pada anak ternyata tidak lebih rendah dari dewasa. Kebutuhan energi pada anak lebih tinggi dari dewasa karena gerak lari dan berjalan anak kurang efisien. Perlu pengalaman gerak untuk meningkatkan kemampuan koordinasi guna meningkatkan efisiensi gerak dasar. Yang kedua, power anaerobik. Usia lebih muda, kemampuan power anaerobik lebih rendah dibanding dengan yang lebih tua. Usia 8 tahun, 65-70% dari anak dari usia 14 tahun. Peningkatan berkaitan langsung dengan pertumbuhan dan perkembangan struktur dan fungsi otot. Kecepatan penggunaan glikogen pada anak sangat rendah karena kurang enzim anaerobik fosfofruktokinase. Hal ini disebabkan otot anak menempel pada tulang yang masih mengandung epifis yang merupakan tempat lebih lemah pada tulang. Yang ketiga, sistem kardiovaskular. Frekuensi denyut jantung lebih tinggi dan isi sedenyut lebih rendah dari dewasa. Penyesuaian peredaran darah lebih baik tanpa olahraga daripada orang dewasa. Terjadi ekstraksi O2 yang lebih efisien di jaringan. Yang keempat, sistem pernafasan. Pola pernafasan relatif dangkal, rasio volume nafas dan kapasitas vital rendah selama OR karena rendahnya observasi O2 dari udara inspirasi. Yang kelima, latihan di lingkungan dingin dan panas. Anak lebih peka terhadap suhu lingkungan yang ekstrim karena rasio luas permukaan tubuh dan volume tubuh 30-40% lebih besar dari dewasa. Metode yang paling efektif untuk mengeluarkan panas adalah berkeringat dan penguapan, tetapi karena jumlah darah relatif sedikit maka harus diwaspadai adanya dehidrasi. Jangan mengandalkan rasa haus di program minum dan disuruh banyak minum. Tinjauan psikologis. 1. Pembelajaran motorik.
7 tahun pertama adalah periode pembelajaran motorik yang intensif. Kemampuan gerak dasar adalah kemampuan menampilkan secara maksimal gerak dasar yang diperoleh dalam kaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam lingkup fisiologi, semua gerak ini bersifat anaerobik terhadap juga unsur ketepatan. Contoh meloncat sejauh-jauhnya tanpa awalan. Keterampilan gerak dasar adalah kemampuan mengenai, membidik, dan mengenai titik sasaran dalam jarak kemampuan maksimal gerak dasarnya terhadap unsur kecepatan. Contoh, meloncat ke depan untuk menginjak titik sasaran yang tidak lebih jauh dari kemampuan maksimalnya. Keterampilan gerak dasar gerak pembelajaran adalah keterampilan gerak hasil pembelajaran gerak kecabangan olahraga kandungan akurasi sangat tinggi. Contoh netting pada badminton, salto pada senam tersebut. Penghargaan pada anak menimbulkan perasaan mampu dan merasa berhasil, rasa percaya diri, perilaku yang menyenangkan, mendapat tujuan yang diinginkan, dan mendapat kekaguman dan penghargaan yang lain. Sejak usia 5 tahun, anak mulai melibatkan diri dalam permainan dengan kompleksitas yang lebih besar yang meliputi unsur kerjasama dan kompetisi. Permainan formal beregu belum lazim untuk anak di bawah 8-9 tahun. Pada masa awal, anak sosialisasi mulai penting dan norma perilaku mulai terbentuk. Perlu perhatian dan penataan perilaku yang lebih cermat dari orang dewasa. Pengaruh buruk dari konsep menang dengan segala cara harus dihindari dengan memberikan pendidikan yang positif dari orang tua, pelatih, pejabat, dan badan-badan yang mengelola mereka. Sasaran penyelenggaraan OER anak. Yang pertama, menghadapkan pada pengalaman gerak yang luas. Yang kedua, meningkatkan kemampuan fisik, meningkatkan derajat sehat dinamis. Yang ketiga, meningkatkan propriosepsi, meningkatkan kemampuan koordinasi dan respon motorik secara akurat dalam lingkup kemampuan gerak dasar dan perhatian selektif. Yang keempat, mengembangkan sosialisasi. Yang kelima, mengembangkan rasa keberhasilan dan percaya diri. Pengaruh positif OER terhadap psikologis anak bersumber pada 1. Latihan relatif aman. Yang kedua, kepuasan dalam pencapaian. Yang ketiga, bekerja dengan tujuan yang jelas. Yang keempat, perangan yang jelas. Yang kelima, persiapan ketaatan mentaati peraturan OER. Yang keenam, pengalaman dan usaha bersama dengan anggota lain. Yang ketujuh, pentingnya menghargai lawan. Yang kedelapan, promosi OER secara teratur, berkelanjutan, dan berjangka panjang untuk pemeliharaan sejahtera jasmani, rohani, dan sosial. Itulah tadi PPT saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.